Cara mengganti gigi roda gila atau flywheel Suzuki Carry ST1000 atau Carry Bagong, teman-teman. Jadi tonton sampai habis dan jangan di skip karena nanti agar tidak terlewat satupun video atau tutorialnya, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, saya Misrani. Saya adalah ex mekanik tambang. Langsung saja ke tutorialnya, teman-teman ya. Langsung saja kita buka dan pakai penahan begitu, teman-teman, seperti video ya. Penahannya bisa apa saja, yang penting keras dan bisa untuk menahan flywheel agar tidak memutar. Nah, ini kita pindah tempat bautnya karena nanti dudukannya mau kita putar agar bautnya yang ketutup sama tadi batang besinya bisa terbuka dan bisa kita putar, teman-teman ya. Karena kalau di tempat yang tadi kan dua bautnya tertinggal atau tidak bisa diputar karena tertahan atau ketutup sama batang besinya. Nah, ini kita pasang dan kita putar-putar dulu untuk mengepaskan flywheel mana, baut mana yang longgar. Nah, setelah pas baru kita pasang lagi batang besinya untuk menahan. Nah, setelah dirasa pas langsung kita pasang batang besinya dan kita putar bautnya yang belum kendor. BTW, ini di bawah ini ruangnya sempit, teman-teman ya. Jadi kita akan cari ruang gerak agar bisa mudah untuk memutar bautnya. Alhamdulillah terbuka lur setelah kita berjuang mengolong beberapa tahun. Hehehe. Ini dia penampakan roda gila dan gigi roda gilanya, teman-teman ya. Kelihatan sama, kita ukur dulu, kita coba cocokkan sama enggak, pas enggak, posisinya bisa dibalik-balik enggak, dan ada yang janggal atau tidak. Pokoknya kita cek-cek dulu, teman-teman ya. Kalau ada janggal ya kita perbaiki, kalau enggak ya langsung kita pasang. Nah, ini proses pembukaan roda gigi roda gila yang lama. Semprot-semprot dulu dengan WD, teman-teman, biar kotorannya dan kerak-keraknya serta karat-karatnya hilang, teman-teman ya. Selain WD bisa ditambahi oli biar licin nanti saat pembukaannya, teman-teman. Nah, setelah disemprot WD kita ketok-ketok biar WD-nya itu turun ke sela-sela antara gigi roda gila dan flywheelnya, teman-teman ya. Pokoknya semprot-semprot dulu, teman-teman, sampai kita yakin benar-benar WD-nya meresap ke dalam. Nah, ketok-ketok begini, teman-teman ya. Usahakan pakai palu Thor yang besar dan pakai besi yang besar. Bisa pakai punya kayu itu, teman-teman, yang biasa buat belah kayu, namanya betel, teman-teman, atau pakai besi-besi terserah, teman-teman. Yang penting bisa buat ketok-ketok ini roda gila, teman-teman ya. Nah, karena tadi posisi miring agak susah, kita kasih bawahnya itu bantalan, teman-teman ya. Jadi kita mukulnya
langsung turun ke bawah, bisa langsung memutar teman-teman ya. Itu di bawahnya ada kayu kecil, pokoknya ya bisa buat tatakan lah. Dan ini roda gilanya nggak langsung nempel ke tanah teman-teman ya, tapi ada tatakannya di bawahnya. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya bisa terlepas juga lur. Kemudian kita cek samping-sampingnya apakah ada yang luka atau lecet teman-teman ya. Nah, ini proses pemasangannya teman-teman. Sebelum pemasangan kita olesi dulu dengan oli, bisa dengan grease atau dengan oli bekas teman-teman ya, untuk memperlicin jalannya pemasangan aja. Ini untuk pengepasan gigi roda gilanya ke flywheelnya agak susah teman-teman ya, karena kita manual, jadi ya harus ketok pelan-pelan dan kita paskan. Pastikan isinya tidak terlalu dalam sebelah, nanti kalau dalam sebelah susah atau malah lecet itu gigi tempat dudukan gigi roda gilanya. Nah, ini gigi roda gila yang lawas teman-teman ya, sudah banyak grepes-grepes. Ini dia proses pemasangan flywheel atau roda gilanya kembali ke dudukannya teman-teman ya. Nah, ini kita bongkar pasang bautnya karena agar tidak selek.
atau tidak membuat thread baru teman-teman ya. Jadi kita pasang mana tempat baut aslinya, kita pasangkan di situ. Sebenarnya bautnya sudah kita tandai teman-teman ya, tapi kita pastikan lagi agar tidak salah. Kita pasang-pasang lagi, kita coba-coba lagi. Ini sangat online. Ternyata bautnya ada yang slack satu teman-teman ya. Jadi kita bongkar baut satu ini dan kita ganti lagi teman-teman ya. Ini dia penampakan bautnya yang slack teman-teman. Nah itu kita cari-cari bautnya yang sama, yang hitam, yang baja nggak ketemu teman-teman ya. Adanya baut itu sudah beberapa toko kami masuki tapi tetap aja nggak ada lur. Jadi kita pakai baut itu aja dan kita bersihkan kotoran-kotoran dan oli-oli yang menempel teman-teman ya. Ini kampasnya teman-teman ya, kita bersihkan dulu dari kotoran dan sisa-sisa oli yang mungkin nempel di situ. Ini proses pemasangan kampas ke dekrup atau ke mataharinya teman-teman ya. Jadi agar tidak susah kita pasangnya di roda gilanya, kita
sambungkan atau kita pasangkan dulu di sini pakai kabel tis teman-teman ya. Nanti setelah terpasang baru kita tarik kabel tisnya keluar teman-teman ya. Di sini kita pastikan lurus antara kampas kopling dan penekannya teman-teman ya. Nah, di sini kita cari yang pas sama seperti sebelumnya atau yang kita tandai teman-teman ya.
Jadi ini posisinya susah teman-teman ya. Posisinya sempit, jadi kita mau ambil posisi untuk mengencangi baik pakai shock atau pakai kunci pas itu susah. Jadi kadang kita pakai kunci apa adanya yang paling dekat, padahal di bawah juga ada shocknya teman-teman ya. Usahakan untuk mengencangi nyilang teman-teman ya. Jadi tidak lurus atau searah dari satu tempat, tapi nyilang agar kekencangannya itu bisa pas. Sebenarnya untuk mengencangi baut kampas kopling begini harus pakai lengan momen atau kunci torsi teman-teman ya, agar torsinya sesuai dan merata. Tapi karena kita belum punya, jadi kita manual aja ngencanginya pakai feeling teman-teman ya. Nah, ini proses pengangkatan persneling atau transmisi teman-teman ya. Butuh bantuan dari atas teman-teman ya. Karena ya biar ringan aja dan gampang pemasangannya. Balok dudukan ini berfungsi untuk jaga-jaga jika transmisinya turun sewaktu-waktu teman-teman ya. Jadi kita pasangi agar antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini transmisi belum masuk plug ke mesin, jadi kita dorong dan kita masukkan ke dalam biar bisa masuk plug ke dudukan mesin teman-teman ya. Kita ini sedang mengepaskan, kita cari-cari selanya. Nah, nanti setelah dirasa udah ketemu selanya, kita masukkan dan kita dorong agar masuk plug presisi ke mesinnya. Nah, ini prosesnya akhirnya masuk teman-teman ya. Setelah dorong pakai kaki bisa masuk.
Jangan mengamuk-ngamuk kan. Dengaran ya ini wis tangi. Hah? Ya ini wis tangi. Ya ini kan jam 7 mau. Oh. Ya main lagi yo. Delok anu ayo. Nang anu. Ayo. Ayo kan manis apa? Ayo. Ayo delok anu berwarna.